Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas praktikum pelabuhan perikanan tahun 2023 mengenai pengenalan dasar aplikasi SketchUp beserta fungsinya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mutik Sari dengan NIM 443220044 dari kelas 3A Program Studi Ilmu Perikanan Angkatan tahun 2022. Baik, langsung saja kita ke cara penggunaan aplikasi SketchUp. Kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Kalau sudah masuk ke aplikasinya, bakalan muncul bagian-bagian yang terdapat di dalam aplikasi SketchUp. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi SketchUp Pro versi 2016. Di bagian atas File, Edit, View, Kamera, Draw, Tools, Window, Help itu bagian-bagian menu bars. Kalau yang di bawahnya ini bagian-bagian toolbars yang terdapat di aplikasi SketchUp. Nah, biar toolbarsnya itu banyak kayak yang di samping kiri ini, kita tuh caranya gini. Kita klik view, terus toolbars, terus kita setting nih. Settingnya tuh getting start, terus large key to set, terus sama view. Kita klik semua tuh yang tadi, terus kita klik OK. Nah, nanti bakalan muncul toolbars yang versi lengkapnya gini. Kalau yang di atas kan ini versi secara ringkasnya gitu kan. Tuh. Kita hanya fokus ke toolbars versi lengkapnya saja. Nah, di toolbars ini yang pertama terdapat bagian select. Nah, select sendiri ini fungsinya ini untuk menseleksikan suatu objek pada gambar. Terus ini ada Paint Bucket. Nah, Paint Bucket sendiri ini gunanya untuk memberikan warna pada suatu objek gambar. Misalnya aku contohin ya. Aku gambar kasih warna. Nah, nanti bakalan seperti ini, teman-teman. Setelah itu ada bagian ketiga ini terdapat bagian eraser. Tentunya eraser ini gunanya ini untuk menghapus kesalahan pada suatu objek yang serasa tidak sesuai. Bagian keempat terdapat bagian line. Nah, line sendiri ini fungsinya untuk menggambar garis lurus. Tapi dia udah ada patokannya dari ujung ke ujung gitu. Terus ini bagian kelima terdapat freehand. Nah, freehand sendiri ini untuk menggambar secara bebas sesuai keinginan kita. Tanya nih, aku mau gambar cara random gitu.
Kalau sudah, ini bagian selanjutnya terdapat bagian rectangle. Nah, di bagian rectangle ini fungsinya ini untuk menggambar suatu objek bidang persegi 4, kayak persegi panjang atau persegi gitu kan. Terus kalau yang bagian rectangle sendiri ini fungsinya sama kayak rectangle, akan tetapi dia bisa menggambar suatu objek bidang persegi 4 dengan kemiringan sesuai keinginan masing-masing gitu. Contohin, misalkan aku mau buat dengan kemiringan segini. Terus bagian selanjutnya ada bagian circle. Nah, circle sendiri ini gunanya untuk menggambar suatu objek lingkaran. Terus yang bagian poligon sendiri gunanya untuk menggambar suatu objek segi 5 atau segi 6. Tapi di sini saya akan mencoba menggambar segi 6. Terus di bagian arch juga fungsinya untuk sama seperti circle ini, akan tetapi dia dibantu menggunakan buzur. Jadi fungsinya ini untuk menggambar objek lingkaran dengan bantuan buzur. Terus ini ada pi, dia gunanya untuk membuat objek gambar setengah lingkaran. Terus di arch kan terdapat ada dua bagian, yaitu 2 poin arch sama 3 poin arch. Nah, kalau yang 2 poin arch ini berarti dia membuat setengah lingkaran tetapi versi 2 dimensinya gitu. Nah, ini titik pertama, terus ini titik kedua, terus kita bikin lingkaran tuh. Nah, kalau yang 3 poin arch ini terdapat 3.1, 2, 3. Ini bakalan seperti ini gambarnya. Di sini selanjutnya bagian move, yaitu bagian yang berfungsi untuk
memindahkan atau menggeser posisi suatu objek. Nih, misalnya aku contohin. Nah, dia mau dipindahin aku ke sini. Sini bisa, ke sini bisa gitu. Terus yang selanjutnya yaitu ada bagian push atau pull. Nah, di bagian ini fungsinya itu untuk menarik suatu objek gambar Nah, aku contohin ya. Misalkan aku gambar kotak. Terus aku pencet bagian push atau pull yang fungsinya untuk menarik suatu objek gambar. Nah, di bagian toolbar push atau pull ini kan tadi awalnya objek gambarnya itu kan 2 dimensi. Sekarang menggunakan bagian push atau pull ini, objek gambarnya bakal bisa menjadi 3 dimensi. Kayak contoh seperti ini, yang awalnya tadi tidak ada volumenya, sekarang terdapat volumenya, atau biasa disebut 3 dimensi. Terus yang ini rotate itu untuk merotasi suatu objek gambar. Terus di bagian rotasi ini terdapat bagian volume. Nah, di volume ini fungsinya ini untuk menarik objek sesuai poros garis yang ditentukan. Misalnya, nih aku gambarin ya. Contohnya, ini terdapat lingkaran. Terus kita bikin. Terus kita tarik menggunakan bagian follow me ya. Itu nggak bisa. Terus di bagian bawah rotasi ini terdapat scale. Nah, scale ini gunanya untuk mengubah skala pengukuran. Terus kalau yang offset ini untuk menduplikasikan garis suatu objek. Kalau ini kan tadi scale untuk mengubah skala pengukuran, misalnya. Tuh, bisa dikecilin, bisa digedein, bisa di skala pengukuran. Terus kalau yang ini
bagian offset itu untuk menduplikasikan suatu objek gambar. Contohnya, aku contohin ya. Ada objek, terus kita duplikasikan nih. Selanjutnya ada bagian tape measure tool, yaitu dia fungsinya untuk mengetahui ukuran suatu objek gambar. Misalkan kita mau mengetahui objek gambar ini ukurannya berapa. Itu ada 0,55 meter. Terus selanjutnya itu ada dimension, yaitu untuk menggambar dimensi. Misalnya ini aku contohin ya. Protection itu dia untuk memindahkan sumbu suatu objek. Terus ini ada teks, itu untuk menambahkan suatu teks atau tulisan itu. Terus ada access, juga itu gunanya untuk memindahkan suatu sumbu. Terus kalau yang ini 3 dimensi teks itu untuk membuat teks 3 dimensi. Terus yang ini orbit, gunanya untuk memutar pandangan suatu objek. Terus yang pen, itu gunanya untuk sama juga. Terus zoom kamera ini kalau zoom ini untuk memperbesar atau memperkecil pandangan